Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Saya harap teman-teman semuanya dalam kondisi sehat. Bertemu lagi bersama saya di channel Abidar Al-Fatih Education. Pada channel ini ataupun pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan soal KSM tahun 2021 ya. Yang kita sudah membahas eh, soal-soal sebelumnya ya, yaitu soal nomor 1 sampai nomor 8 ya. KSM bidang fisika ya tahun 2021 tahun lalu ya. Nah, jadi kita lanjut nomor 9 dan nomor selanjutnya ya, jadi gitu ya. Nah, pada nomor 9 di sini kita nanti akan analisis apa namanya itu ayat Al-Qur'an ya. Ya, jadi di surat Al-Hajj ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idnih innallaha bin nasi laraufur rahim." Bahwasanya tidaklah engkau memperhatikan Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya. Dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Nah, setelah para ilmuwan kemudian mengkaji ayat ini lebih lanjut, nah berikut adalah poin-poin hasil beberapa kajian yang disediakan ya berdasarkan ayat tersebut. Jadi maksudnya bukan dari ayat ini kemudian menyimpulkan ini tidak ya. Jadi cuman ayat-ayat ini itu berkaitan dengan ayat tersebut jadi gitu ya. Poin-poin yang di bawah ini. Ya kita suruh menganalisis mana yang paling benar. Dari sini nanti ada soal ya. Soalnya adalah pernyataannya benar adalah jadi gitu. Nah, oke, jadi eh di sini tuh Allah Subhanahu wa taala itu pada surat Al-Hajj di sini lebih menekankan pada Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi ya dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang apa namanya itu menundukkan bumi dan juga angin gitu ya untuk urusan manusia gitu ya. Dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi. Nah, ini seolah-olah apa namanya itu mengindikasikan gaya gravitasi ya. Jadi mengindikasikan gaya gravitasi melainkan dengan izinnya. Jadi gitu. Oke, baik. Nah, sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Oke, baik. Jadi kita lihat ya di sini. Pernyataan pertama ya, karena di sini berkaitan gaya gravitasi dan juga eh, gravitasi dan juga kaitannya sama memudahkan urusan manusia ya, memudahkan urusan manusia, maka kita akan lihat ya urusan manusia. Nah, kita lihat sekarang untuk ayat pertama, benda-benda langit dibuat tertahan di ketinggian tertentu sehingga tidak terjatuh ke muka bumi merupakan kekuasaan Allah. Benar ya, memang benda langit itu nggak jatuh di bumi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan bahwa konsep gravitasi ada. Ya benar, karena memang apa namanya itu benda langit itu dibuat berputar ya sehingga ketika kita dari bumi tampak benda langit itu tertahan jadi gitu ya. Sehingga di sini gaya gravitasi itu hanya akan menyebabkan percepatan sentripetal yang menyebabkan gerak revolusi jadi gitu. Nah, ini kenapa? Karena adanya gravitasi gitu ya. Jadi bukan berarti loh kan kayak gravitasi tarik menarik. Kenapa enggak jatuh itu aja? Itu kan bukti, justru itu adalah bukti. Kalau misalnya jatuh ya kita kita mati gitu ya. Nah, justru kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan yang namanya gaya gravitasi sekaligus ya dengan menciptakan apa namanya itu percepatan sentripetal juga dalam semesta ini. Jadi ketika benda itu bergerak dengan kecepatan tertentu, kemudian ada gaya yang tegak lurus kepadanya, maka nanti dia itu akan bergerak melingkar gitu ya, melingkar ataupun minimal elips jadi gitu. Nah, dari sinilah apa namanya itu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala jadi gitu. Jadi ayat pertama, oke, poin pertama benar ya. Nah, percepatan gravitasi di bumi Katulistiwa lebih rendah daripada di permukaan samudra Arktik. Arktik itu kutub ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, teman-teman harus tahu ya, karena efek gerak rotasi dari bumi, maka bumi itu bentuknya pipih teman-teman semuanya. Bentuknya seperti ini, hampir kayak lonjong gitu ya. Dimana yang paling besar jari-jarinya adalah jari-jari di Katulistiwa, jadi gitu. Padahal kita tahu F itu sama dengan apa? G M per R kuadrat. Nah, semakin jauh dari pusat M besar ataupun pusat gravitasi benda yang lebih besar, maka nanti dia itu gravitasinya semakin rendah jadi gitu.
Dan khatulistiwa lah jari-jari itu paling besar gitu ya. Artinya jarak ke inti bumi paling besar adalah di khatulistiwa. Sehingga berdasarkan fakta ini, gravitasi paling rendah pasti di khatulistiwa. Jadi benar di sini. Lebih rendah daripada di permukaan Samudra Arktik ya pasti benar jadi gitu. Jadi pernyataan 2 adalah benar. Yang ketiga, percepatan gravitasi terendah berada di Gunung Nevado, Peru dengan nilai 9,7639. Ini saya juga nggak tahu sebenarnya. Saya nggak hafal juga di situ ya. Nah tapi tadi saya searching ya, karena emang saya juga nggak tahu, saya nggak belajar geografi ya. Ini ya, pentingnya teman-teman semuanya nanti ketika belajar KSM itu juga belajar geografi juga itu ya, ataupun belajar ilmu secara komprehensif ya. Peru itu ternyata di dekat ekuator teman-teman semuanya. Ya Peru itu di dekat ekuator. Dan memang gunung Nevado Peru ini adalah gunung yang kemudian menjulang tinggi sekitar ekuator, sedemikian hingga nanti karena dia semakin tinggi maka jarak dari ketinggian gunung itu ke pusat bumi itu ditambah ketinggian gunungnya, sehingga nanti dia lebih kecil lagi jadi gitu gravitasinya. Dan memang percepatan gravitasinya sekitar segini ya. Jadi ini baca pengetahuan umum yang teman-teman harus tahu ya, yang silahkan cari sendiri ya, memang sekitar segini. Ataupun kita nanti analisis jawaban ya, analisis jawaban. Jadi 1 benar, 2 benar, maka kita nggak usah mikir nomor 3, yang A pasti benar gitu loh. Jadi kan ini 1 tadi benar, 2 benar ya. Nah di sini nggak ada yang lain selain nggak ada lain 1, 2 selain A gitu kan. Berarti jawabannya paling benar adalah yang A gitu ya, tanpa analisis yang lain gitu ya. Nah tapi kita coba buktikan yang lain ya. Asumsikan 3 benar ya. Asumsikan 3 kita nggak tahu lah, kita nggak tahu benar atau salah. Ini cara menjawab aja. Misalkan kita nggak tahu, ini pengetahuan umum. Kan biasanya kita buat soal tricky kan gitu kan. Ini pengetahuan umum ya, kita tanya aja. Nggak tahu apa jawabannya. Nah kita cek yang 4 gitu ya. Oke, yang 4 ini adalah jika 2 orang menjatuhkan benda identik secara bersamaan gitu ya. Nah pertanyaannya gini ya. Ketika 4 ini jelas salah gitu ya, pasti ya mau nggak mau B, C, D salah gitu ya. Kenapa? Ya karena B, C, D ada 4-nya gitu ya. Jika 2 orang menjatuhkan benda identik secara bersama dari ketinggian 100 meter dari Nevado Peru dan Samudra Arktik. Nah kita tahu G-nya Peru ini ya, G-nya Peru ini lebih kecil dari G-nya Arktik kan gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu Arktik itu ininya paling besar ya, karena dia kutub gitu ya. Sehingga yang lain pasti lebih rendah gitu ya. Jadi logikanya gitu. Jadi jangan mikir Peru di mana ya. Ya intinya Arktik tuh kutub. Nah pasti yang lain tuh lebih rendah daripada kutub jadi gitu. Jadi nggak usah mikir Peru dekat ekuator apa enggak. Nah, ketika nggak dekat ekuator pun ya gravitasinya Arktik tuh masih lebih besar jadi gitu. Nah sehingga kita tahu ya, ketika kita menjatuhkan benda dari suatu ketinggian tertentu ya, waktu untuk jatuh di sini adalah T itu sama dengan akar ya 2H per G jadi gitu. Semakin besar G, semakin kecil T kan gitu ya. Jadi semakin besar G, maka nanti akibatnya T-nya semakin kecil. Berarti artinya apa? Artinya waktu untuk jatuh di Arktik itu pasti lebih kecil daripada T-nya di Peru. Nah, masalahnya di sini kita lihat ya. Maka benda yang jatuh di Nevado akan mencapai permukaan bumi 16 mili detik lebih dahulu daripada yang di Samudra Arktik. Artinya pernyataan 4 di sini adalah T-nya Peru itu lebih kecil daripada T-nya Arktik. Nah, berarti dari sini aja sudah salah jadi gitu ya. Jadi tanpa kita melihat tanpa kita pengetahuan umum yang Peru tadi gitu ya, yang 4 itu salah. Jadi karena 4 itu adalah salah, maka B, C, D pasti salah jadi gitu. Jadi paling tepat yang mana? Yang jawaban yang A jadi gitu. Oke? Jadi gitu aja. Gitu ya teman-teman semuanya ya, untuk menjawab apa namanya itu nomor ketika kita nggak tahu pengetahuan umum, pasti di soal di situ tuh karena pengetahuan umum di sini adalah fisika itu ya, pasti di soal situ tuh ada trikinya itu ya. Jadi ada trikinya. Jadi cek aja yang lain dulu. Jadi anggap aja yang tadi adalah kita belum tahu benar atau salah. Jadi gitu ya. Kita cek yang lain. Ketika kita pakai cara logika ya, ketika 4 salah maka kita nggak perlu cek 5, 6 gitu ya. Pasti B, C, D salah karena ada 4-nya semuanya. Oke, berarti yang paling benar adalah yang A. Oke, jadi gitu. Nah, sekarang kita cek yang nomor 10 gitu ya. Nah, kita lanjut nomor 10 ya. Dalam surat Maryam ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Nah, di mana ayat tersebut mengindikasikan bahwa adanya gravitasi yang ditunjukkan
dengan buah kurma yang jatuh ataupun gugur ke bawah dari pohonnya. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, seorang santri melakukan suatu percobaan ya, di mana percobaan pertama itu eksperimen pertama berupa sebuah bola bermassa 0,1 kg dijatuhkan menuju permukaan air ya. Sebelum menyentuh permukaan air, bola bergerak jatuh bebas dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Hasil pengamatan percepatan benda A terhadap waktu disajikan pada tabel A. Jadi tabel A di sini adalah A versus T. Nah, sekarang percobaan 2, pengamatan terhadap posisi bola menghasilkan grafik posisi bola terhadap waktu pada gambar B. Jadi ini adalah Y versus T. Nah, berdasarkan informasi di atas, saat menyentuh permukaan air kecepatan bola sebesar. Nah, karena gerak jatuh bebas gitu ya, maka kita langsung menggunakan ini aja. Kan gerak jatuh bebas itu apa? VT sama dengan V0 min GT kan gitu kan. Nah, di mana gerak jatuh bebas itu adalah V0-nya adalah mendekati 0. Ya sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 gitu ya. Bisa kita lihat di sini ya, bukti bahwasanya antara sebelum masuk ke permukaan air dia gerak jatuh bebas itu ini ya, A-nya adalah minus 9,8 gitu ya. Sehingga benar kayak gini ya, VT minus GT gitu ya. Nah, sehingga karena di sini ditanyakan kecepatan saat menyentuh permukaan air ya, maka ya kita hanya mencari V saat detik 1,1 sekon. Kenapa? Karena ketika 1,1 sekon ketinggian benda itu 0 gitu ya. Ketinggian benda 0 artinya adalah dia itu di permukaan air gitu ya. Nah, ini sama dengan minus G-nya adalah 9,8 dikalikan dengan 1,1. Berapa itu 9,8 kali 1,1? Tinggal ini ya, minus 9,8 dikurangi dengan minus 0,98. Itu mendekati minus 10,78 atau mendekati minus 10,8 meter per sekon. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang D. Jadi gitu. Oke, baik, jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Soal yang terlalu gampang ya. Oke, baik, itu adalah nomor 10. Nah, sekarang kita masuk nomor 11 ya. 11 di sini ada sebuah keramik besar bermassa 5 kg sedang dipasang oleh tukang bangunan pada dinding kasar sebuah masjid yang memiliki koefisien gesek statis 0,4 ya. Supaya keramik tidak jatuh, keramik ditekan pada dinding oleh gaya F. Nah, tukang tersebut yang membentuk sudut 30 derajat dengan garis vertikal seperti pada gambar sampai semen betul-betul merekat dengan keramik gitu ya. Jadi ditekan dulu ya, kayak semacam dikasih kayu kalau misalkan itu fakta ya. Dikasih kayu ya, maka besar gaya F yang mungkin agar keramik tidak jatuh. Nah, adalah berapa? Teman-teman semuanya, perlu teman-teman ketahui bahwasanya di sini itu kan ada gaya normal gitu ya. Ya, gaya normal ini yang berperan sebagai gaya gesek nanti. Gaya normal, terus kemudian ada gaya gravitasi ke bawah ya, MG, dan ada gaya F ya. F di sini dibagi dua ya, yaitu F ke arah X ya, F ke arah X dan juga F ke arah Y. Oke, F ke arah Y, di mana F arah X di sini adalah F dikalikan sin 30 derajat, yaitu setengah F, di mana F arah Y di sini adalah F dikalikan cos 30 derajat ataupun setengah akar 3F, jadi gitu. Nah, selain itu ada gaya gesek otomatis ya. Nah, ini yang menarik teman-teman semuanya. Ketika dorongan ke arah atas itu terlalu besar gitu ya, maka nanti gaya geseknya ke arah bawah. Ketika dorongan ke arah atasnya itu terlalu kecil ataupun F-nya terlalu kecil, maka gesernya ke arah atas. Nah, makanya di sini ada antara. Maka kita ada dua case di sini. Case pertama adalah kita buat aja dulu. Case pertama adalah gesernya ke arah bawah. Ya, ini gesernya ke arah bawah. Ini adalah F kecilnya. Nah, F kecil sama dengan apa? F kecil sama dengan mu dikalikan N. Nah, berapa N-nya itu? Ya kita lihat aja sigma F pada benda ini, ya kan? Sigma F pada benda kan diam. Kita buat diam kan? Karena sigma F pada benda adalah diam, sigma Fx pada benda sama dengan 0, maka nanti gayanya kan cuma 2, yaitu N minus Fx sama dengan 0, maka N sama dengan Fx. Nah, sehingga di sini kita bisa masukkan ya, F kecilnya sama dengan mu Fx. Nah, sama dengan apa? Mu F per 2, jadi gitu. Jadi F kecilnya adalah mu F per 2. Nah, gaya geseknya adalah mu F per 2 ya, bisa ke bawah, bisa ke atas. Kita cari yang ke bawah dulu. Kalau ke bawah berarti gaya Fy-nya terlalu besar gitu ya. Jadi batas atas di sini. Nah, sehingga kita masuk ke sigma Fy ya. Sigma Fy
sigma FY juga sama dengan 0. GG-nya apa aja? Ada FY minus MG dikurangi dengan F kecil juga sama dengan 0 ya. FY itu apa? FY adalah setengah akar 3F dikurangi MG dikurangi F-nya adalah minus mu F per 2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita akan bisa memperoleh ya. Mohon maaf ini saya taruh di samping kiri ya. Maka nanti MG-nya mendarus ke kanan, F-nya saya kelompokkan ya menjadi gini ya. Setengah F dikalikan akar 3 min mu ya gini ya. Sama dengan MG gitu ya. Sehingga F-nya sama dengan apa? Sama dengan 2mg per akar 3 min mu. Nah, kita hitung saja ya. M-nya itu 5, mu-nya itu adalah 0,4, G-nya 10 lah. Coba kita hitung ya. 2mg. Oke, di sini ya. 2 kali mg ya. 2 dikalikan M-nya adalah berapa tadi? 5 kalikan 10 dibagi dalam kurung ya. Nah, dalam kurung adalah akar 3. Akar 3 dikurangi berapa tadi? Dikurangi berapa tadi? Kok saya lupa. Oke, maaf. Akar 3 dikurangi berapa tadi? Akar 3 dikurangi mu. Mu-nya adalah 0,4 ya. Mu-nya adalah 0,4. Oke. Jadi jawabannya adalah 75,1 lah. Ya, ataupun 75,07. 75,07 ya. Jadi dari sini kita mendapat 75,07 ada 75,07 itu. Oh, coba kita pakai 9,8 lah. Di sini enggak ada ya. Akar 3 M-nya ada 5 ya. G-nya adalah 9,8 enggak apa. Bentar. Coba 2 kali 9,8 mana tadi? Coba ini dikalikan 9,8 73,5 kalau 10 berapa tadi? Dua kali 5 bentar. Saya mau ngepaskan angkanya ya, karena angkanya kok nggak pas gitu ya. Oke, bentar. Sin 30 setengah, oke. Setengah dikalikan mu-nya adalah 0,4, oke, betul. Oke. Ya, sekitar segitu ya. Ya 75, ya inilah kita pakai pendekatan aja ya 75,75. Enggak ada kalau misalkan 71,75 terlalu kecil ya. Berarti mendekati 75,75. 75,75 lah. Oke, seperti ini. Oke, ya 75,75. Ini yang F maksimum ya. Jadi batas maksimum. Jadi kalau enggak ini ya yang ini gitu ya. Nah, sekarang kemudian batas minimumnya yaitu ketika F-nya ke atas. Jadi ketika F-nya ke atas berarti seperti ini ya. Ketika F-nya ke atas berarti F-nya ke atas seperti ini. Berarti FY-nya terlalu kecil ya, F-nya terlalu kecil sehingga nanti G beratnya lebih dominan sehingga G geseknya ke arah atas. Nah, MG ke arah bawah dan F ke arah atas FY. Jadi sigma FY-nya sama dengan 0 juga, sama dengan FY plus F dikurangi MG sama dengan 0 gitu ya. Nah, F-nya adalah berapa tadi? Sama mu F kali akar 2 ya. Berarti FY-nya adalah setengah akar 3F. Kemudian F kecil adalah mu F per 2. Ini sama dengan MG. Sehingga kita akan peroleh apa? F itu sama dengan 2mg per akar 3
dibagi dengan akar 3 plus mu. Nah, berarti cuma diubah aja, tadi minus sekarang plus gitu aja. Oke, bentar. Oke, yang ini tadi diubah aja. Ini menjadi plus ya. Nah, 46,9 teman-teman semuanya. 46,9 ya. Nah, 46,9 itu yang paling tepat tuh ya ini. Yang ini ya, 47. Berarti mendekati 47,16 lah. 47,16 sedikit gitu. Oke, baik. Jadi yang paling dekat itu adalah yang A gitu ya. Oke, baik itu ya. Jadi caranya gitu aja. Tidak terlalu sulit ya nomor 11 ini. Nah, itu berkaitan konsep gaya gesek ya. Nah, oke, baik. Nah, terakhir adalah ini aviation technology ini. Oke, baik, bahasa Inggrisnya. Aviation technology is developing so rapidly. Jadi teknologi penerbangan, aviation itu penerbangan ya, berkembang secara cepat ya. In Indonesia, one of the technocrats in the field of aviation technology is the third President of the Republic of Indonesia, Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie ya. Jadi di Indonesia salah satu teknokrat di bidang teknologi aviasi ini itu adalah presiden ketiga Indonesia, yaitu Profesor Habibie. One of the current aviation technology is drone technology as illustrated below. Salah satu teknologi aviasi pada zaman sekarang adalah teknologi drone, sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Nah, the above is a single passenger drone with vertical takeoff and landing capabilities. Jadi gambar di atas itu adalah drone dengan satu penumpang dengan take off vertikal ya, take off-nya tidak miring ya tapi vertikal, dan kemampuan untuk landing juga. The initial design require a small engine with a high power to weight ratio to drive an air pump that draws air through the duct at an angle of 60 degrees to the horizontal and an inlet velocity v equal to 50 meter per second at a gauge static pressure of minus 2 kilopascal across an inlet area of 0.120 meter square. Jadi desain awal memerlukan sebuah mesin yang kecil ya dengan tenaga yang besar terhadap rasio maksudnya dengan rasio power terhadap berat yang besar ya untuk menggerakkan ya ataupun mengalirkan pompa angin ini ya, yang digambarkan sebagaimana udara masuk ini ya, udara masuk melalui sebuah duct ya, ataupun kayak semacam jalan-jalan masuk udara itu loh. Nah, pada sudut 60 derajat terhadap horizontal dan dengan kecepatan masuk 50 meter per sekon ya pada tekanan udara statik ya, tekanan udara statik minus 2 kilopascal. Minus itu artinya adalah tekanannya itu kurang dari 2 kilopascal dari tekanan atmosfer terhadap an inlet area ya, jadi terhadap area dari duct tadi yang sebesar 0,120 meter persegi, jadi gitu. Air is expelled vertically downward with outlet velocity U equal to 500 meter per second. Jadi air itu dikeluarkan secara vertikal ke bawah gitu ya, dengan kecepatan keluar 500 meter per second. If the passenger mass is 80 kg, nah jika massa dari penumpangnya itu 80 kg dan the air density is rho, yaitu 1,206 kg per meter kubik, and G equal to 9.81 meter per second square, jadi percepatan gravitasinya segitu ya. Then the maximum mass M of the drone to make it take off and hover is, jadi tentukan maka massa maksimum M agar drone ini bisa take off adalah berapa gitu ya.
Oke, baik. Untuk mengerjakan soal ini ya, maka kita harus tahu dulu ya apa namanya itu konsep apa ya? Konsep eh apa namanya itu bahwasanya udara ini nanti akan menyebabkan gaya aksi reaksi ataupun gaya dorong ke atas gitu ya. Nah, gaya dorong ke atas. Nah, seperti ini ya. Ini saya gambarkan dulu. Oke, baik seperti ini ya. Jadi ini tuh saya gambarkan ductnya tadi ya, ductnya tadi. Nah, kemudian di sini tuh ada anunya ya, ada apa itu namanya? eh di dalamnya itu. Oke, seperti ini. Benar-benar. Nah, seperti ini. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini ada udara masuk ke sini, ada udara masuk ke sini. Oke, yang saya arsir hitam-hitam itu adalah apa namanya itu jalan masuknya ya udara ya. Nah, saya ambil segmentasi udara di sini ya, segmentasi udara. Dan luasnya dari yang saya arsir ini, yang saya arsir hitam ini, luasnya itu adalah 0,012 tadi. 0,12 ya, sorry, 0,12. Ini adalah luasnya ini adalah A sama dengan 0,12 meter persegi. Dan elemen massa ini dm ini berputar pada apa namanya itu luasan tadi ya. Nah, jadi dm itu ya, dm di sini itu akan sama dengan apa? Akan sama dengan rho dv. Di mana rho itu ya rho, dv itu adalah A dikalikan ds. ds itu ini, ds itu adalah ya gerak miring ini ya, ds. Ya, ds per dt itu berarti sama dengan v ya. Jadi v itu nanti v itu akan sama dengan ds per dt. Nah, karena ds itu ke arah miring, v juga ke arah miring, bukan u ya. Nah, rho A dikalikan ds, jadi gitu. Oke. Nah, kemudian teman-teman semuanya, karena di luar tuh ada Gauss pressure ya. Nah, ada pressure-nya itu yang nanti akan bisa menekan ya, menekan ke arah atas ini. Nah, ini P, katakanlah ini adalah P dari out ya, P dari out. P dari out itu nanti akan lebih kecil dari P in ya. Maksudnya di situ. Jadi negatif tadi artinya adalah tekanannya itu di bawah atmosfer minus 2 kilopascal, dan tekanan di dalam ruang itu, di dalam ruang drone itu ya kita buat PATM kan gitu kan. Nah, jadi gitu teman-teman semuanya. Jadi kalau kita sigma F kan ke sistem ini ya, sigma F kan ke DM ini, sigma F DM ini akan sama dengan apa? DM dikalikan dengan percepatan gitu ya. Nah, percepatan sigma F DM dikalikan dengan percepatan. Nah, tapi perlu teman-teman ingat ya, percepatan di sini saya pakai arah Y ya. Arah Y teman-teman semua. Kenapa? Karena nanti U-nya ke arah bawah gitu loh. Lagi pula nanti ke arah X itu saling menghilangkan itu loh. Jadi yang tersisa adalah arah Y saja jadi gitu. Jadi sisanya adalah percepatan arah Y saja jadi gitu. Nah, jadi sigma F DM itu adalah arah Y, A arah Y. Nah, berarti gayanya itu perhatikan teman-teman semuanya. Di sini tuh nanti karena apa namanya itu dia itu akan dibelokkan ya. Berarti nanti dia akan memberikan gaya reaksi kepada drone ke arah atas. Maka nanti DM juga akan kena gaya ke arah bawah. Nah, aksi reaksi ya, aksi reaksi. Jadi drone kan nanti mantul kan, DM-nya itu mantul terus kemudian keluar ekspol melalui apa namanya itu kecepatan U itu. Jadi gitu. Sehingga nanti DM itu akan kena gaya reaksinya ke arah bawah. Oke. Nah, berarti gaya-gaya yang terjadi pada DM itu ada beberapa dalam arah Y ya. Otomatis F itu berarti minus F ya, minus F. Terus gaya gravitasinya diabaikan ya karena DM itu sangat kecil sekali ke udara. Nah, kemudian itu ya P in. Nah, kan gaya itu kan gini ya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, kan kita tahu bahwasanya P itu sama dengan F per A gitu ya. Nah, sehingga F itu apa? F itu sama dengan P dikalikan dengan A. Nah, arah dari P in sama P out dikalikan dengan A dari apa namanya itu inlet area tadi itu adalah miring teman-teman semuanya. Miring terhadap horizontal 60 derajat. Maka agar dia menjadi vertikal dikalikan sin 60 derajat gitu ya. Dimana ke arah atas itu adalah yang P out, berarti gini ya. Kan gaya itu P dikalikan A, berarti yang atas itu adalah P out yang positif karena ke arah atas ya, dikurangi dengan P in.
Nah, dikalikan dengan A keduanya karena keduanya sama-sama ini ya, pakai rumus ini ya. Dan A-nya sama dari atas sama bawah. Dikalikan dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan dm dikalikan AY. Apa AY itu? Nah, AY itu adalah perubahan kecepatan teman-teman semuanya. Dari yang mula-mula dalam arah Y itu yang dm itu V sin 60 derajat kan gitu kan. Kemudian menjadi ke bawah yaitu U gitu loh. Nah, berarti kan ke arah atas tadi kan positif. Berarti ini sekarang U itu ke arah bawah negatif ya, minus U dikurangi dengan ke arah atas dari V ya. Saya pindah dulu agak ke arah sini ya. Oke. Jadi minus U kecepatan akhirnya setelah apa namanya itu menumbuk ya. Kan nanti dia dm tuh belok terus setelah terjadi belokan itu kan nanti kecepatannya menjadi minus U. Sementara kecepatan awalnya ke arah atas adalah V sin 60 derajat. Jadi kecepatan akhirnya adalah minus U dikurangi kecepatan awalnya adalah V sin 60 derajat gitu ya. Oke, dibagi dengan dt. Nah, seperti ini. Oke, baik seperti itu ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja. Minus F itu yang kita akan hubungkan dengan G ya, mg. Maka kita nggak cari. Minus F plus P out. P out minus P in adalah 2000 teman-teman. 2000 Pascal. Kenapa? Karena ya tadi kan P out-nya lebih besar daripada P out min P in adalah minus ya. Minus iya benar. Minus 2000. Kenapa? Karena apa namanya itu P out itu lebih kecil daripada P in karena P out adalah negatif 2000 Pascal. Dikalikan dengan A. A-nya berapa? A-nya adalah 0,12 teman-teman semuanya. Dikalikan sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Oke, sama dengan dm. Dm itu apa? Rho dikalikan A dikalikan ds per dt. Dt-nya saya pindah ke sini. Dikalikan dengan minus U min V akar 3 per 2. Jadi gitu. Oke, baik seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita hitung ya. 2000 dikalikan 0,12 itu adalah 240. 240 dikalikan setengah adalah 120 akar 3. Minus F min 120 akar 3. Rho dikalikan A adalah 1,206 dikalikan dengan A-nya adalah 0,12 dikalikan ds per dt-nya adalah apa? Ds per dt adalah V ya. V-nya adalah 50. Dikalikan minus U-nya adalah 500 dikurangi dengan V-nya adalah 50 dibagi dengan 2 akar 3. Nah, maka nanti kita akan memperoleh apa? Minus F minus 120 akar 3 sama dengan 1,206 dikalikan ini bisa pakai kalkulator ya. Minus 1,206 kali 0,12 dikalikan 50 dikalikan dengan 500 plus 25 akar 3. Oke, baik. Sehingga nanti F itu sama dengan 1,206 kali 0,12 kali 50 dikalikan ini ya 500 plus 25 akar 3 pindah rows ke kiri, F-nya pindah rows ke kanan dikurangi 120 akar 3. Nah, ini baru pakai kalkulator ya F-nya. Nah, pakai kalkulator dulu. Oke. Oke, agak panjang. Tadi saya hafal ya. 1,206 kali 0,12 dikalikan 50 dikalikan dengan 500 ditambah dengan 25 akar 3. Nah, berapa ini? Nah, sama dengan itu ya. Dikurangi sama 120 akar 3. Jadi gitu. Nah, jadi jawabannya 3723,4723,48 ya. Nah, oke ini. Oke, jadi saya masukkan di sini ya. Nah, jadi F-nya berapa ini? F-nya sama dengan 3723,482 Newton gitu ya. Nah, F ini teman-teman semuanya, F itu kan gaya yang mengenai drone ya. Jadi yang mengenai drone adalah yang mengangkat drone-nya. Nah, yang mengangkat drone-nya. Jadi drone itu diangkat dengan gaya F. Nah, asumsikan sekarang gambarnya drone itu kotak gitu ya. Kotak diangkat gini kan, diangkat dengan gaya F. Padahal di sini udah ada orangnya ya.
Orang ini masanya massa orang ini MO di sini adalah 80 kg. Nah, jadi gitu ya. Nah, MD-nya belum diketahui berapa? MD-nya belum diketahui berapa? Berarti nanti kan F kalau biar minimal ngangkat kan berarti kan sigma F arah Y pada drone, pada sistem ini ya, sistem drone dan orang ini minimal sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, GG-nya itu apa? F dikurangi dengan M0 plus MD kalikan G sama dengan 0 kan gitu kan. Nah, sehingga apa? F sama dengan M0 plus MD dikalikan dengan G. Berarti kalau dicari MD, maka MD itu sama dengan F per G dikurangi dengan M0. Ataupun berapa tadi? 3723, berapa tadi? 482 dibagi dengan G 9,81 dikurangi dengan M0 adalah 80. Jadi gitu. Nah, kita hitung ya. Kita hitung. Oke, ini tadi dibagi dengan ya. Sama dengan dibagi dengan 9,81 ya, kemudian dikurangi 80. Nah, jadi jawabannya adalah 299,559. 299,559 ya. Nah, 299,559. 299,559 kg. Nah, berarti massa drone-nya segitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Yang B, teman-teman semuanya. Oke, baik. Jadi gitu ya teman-teman semuanya ya. Apa namanya itu pembahasan soal KSM nomor 9 sampai nomor 12 ini. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan di part selanjutnya yaitu nomor 13, 14 dan juga nomor 15. Oke, terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel Abidar Al-Fatih Education. Saya bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.